mami-mami online kalian itu sudah masuk bui yang katanya hai Kak Princess Lukas, kamu selalu baik dalam hidup, dalam ini ya. Eh, jadi gini, ada yang bilang katanya alhamdulillah sesuatu apalah itu segala macam. Itu nggak ada hoax darlah, hoax darling. Dia masih mendekam di penjerong. Kak kasih 4 langkah laki number 8, 12, 17, 22. Ya, ini aku mau bahas si kucut ini. Jadi dia kayak buat sabda-sabda apalah gitu, bahwa dia bilang, "Ya, sabar ya mamiku tercinta, mami onlineku. Aku tahu kok kamu baik. Aku nggak mau jadi durhaka." Ya, iya tentunya kamu mau. Kalau kamu durhaka, emang kamu itu manusia nggak punya otak. Berdebah lo, paham gak sih? Dia udah baik sama lo, ya dia baik sama lo karena dia cinta sama lo. Gimana sih lo? Ya lah, semua lo dibeliin barang-barang branded. Kalau nggak dari dia, lu siapa? Ya wajar lu bilang dia baik, kan yang menilai baik itu orang lain bukan lo. Berdebah. Apaan sih lu kut-kut? Nah ini si Om ini labil juga, sebentar bawa kerjaan, sebentar sok senior junior segala macam, sebentar hapus, sebentar post. Makanya kalau lu nggak bisa berkata-kata, nggak usah sosok ngepost di story. Paham gak sih lo? Nggak marah-marah sih Beb. Cuman aku lucu aja pada bersabda mereka gitu. Nah sebenarnya ya, kalau si Om ini sahabat, seharusnya pada saat kayak gitu lu bagus diam aja. Aku pakai bening skincare. Seharusnya lu diam aja. Jadi lu nggak membuat riweh, nggak membuat kacau masalahnya. Dengan begitu lu membuat masalahnya semakin rumit, paham gak sih? Nah, tek-tek presiden apalah itu harusnya tadi itu, kalau gue ya sebagai lo, yang gue lakukan adalah gue cari pengacara terbaik untuk membantu dia agar hukumannya bisa ringan ataupun bisa apalah itu, yang penting terbaik buat dia. Nggak perlu gue yang up ke media minta simpati, tag presiden, tag apa segala macam. Menurut Ngana aja itu nggak membuat masalah semakin rumit gitu loh. Itu namanya ada udang di balik bakwan sayang. Aku finalnya di Dr. Susan, darling. Hai Miss Wardani. Jadi ceritanya kalau soal arisannya itu adalah mereka menjelek-jelekan si Cici ini. Si Cici ini merasa pembunuhan karakter salah satunya. Nah si Cici ini bekerja sama mereka. Sudah jelas kok kasusnya ada di share-nya, di feed-nya, pelaporan di Polda semua sudah jelas. Jadi mereka ini ada bentuk kerjasama yang dimana si Cici itu menjualkan produk mereka, perhiasan mereka itu dengan perjanjian kadar 18K, tetapi yang diberikan itu 7K, sehingga banyak yang komplain kliennya seperti itu. Jadi si Cici ini merasa dirugikan. Bukan merekanya beretikat baik, marah menjelek-jelekan tentang perhiasan si Cici ini dan juga arisan si Cici ini, makanya dia marah begitu ya. Kalau kalian pengen lebih tahu detail lagi, tanyakan langsung ke Instagramnya, nanti aku akan tag Instagramnya gitu, oke? Nah begitu darling. Nggak marah, emang logatku apa lo damn. Nah si kut-kut ini aku nggak tahu ya, ya kalau misalnya mami online apaan, nggak tahu bentuk sasarannya si Om ini ke siapa, ke aku atau ke NMK, gimana. Menurut dia adalah pansos. Gue ini kan satu kerjaan sama lo, di kerjaan yang sama, dan lo harus tahu ya, gue ini lebih duluan daripada lo, berarti gue lebih senior daripada lo, berarti lo harus sungkem sama gue. Di kontrak kerja itu tidak ada yang junior dan junior dan senior, tidak ada bentuk dimana yang junior harus hormat ke senior, dan yang paling penting itu adalah lo, bukan gaji kita, siapapun itu, gitu ya. Harus jelas. Makanya kalau lo ngebacot itu jangan berasa sok cantik. Ngebacot itu pakai otak, dipikirkan dulu. LL di kayak pas dia mau melakukan operasi di Bangkok itu didatangin ke hotelnya gitu.
ditungguin. Pas itu jadi dia kan dia nggak kooperatif tuh, yang kayak sok nantang-nantangin, kalian tahu kan aku masih di sini, mana pakai baju orange, mana mami aja lagi ini. Nah, enak tuh aparatur negara sama dia, dipanggil kononnya, dia datang naik Alphard, dikiranya dia bisa pulang, ternyata ditahan seterusnya, menangis-nangis begitu dari tanggal berapa kemarin, jam 4 sore gitu. Nah, seperti itu, dia kan menantangin terus. Nah, aparatur negara murka sama cara dia seperti itu, bukannya kooperatif malah nantangin. Nah, sekali dibuat seperti itu dia merasa terjolimi, merasa teraniaya. Nah, menurut aku terjolimi di mana, teraniaya di mananya, benar tidak? Nah, kalau si om ini emang nggak punya otak, emang dongo dari dulu, emang dongo. Kita nggak perlu ditangkap pun, kita kan dikasih tahu dari sono gitu loh, yang ini udah begini gitu kan ada. Kalau nggak dari mana kita tahu. Iya. Jadi kalau dibilang kan kemarin itu mereka itu paling kemarin itu kan kita diam itu bukan nggak melakukan sesuatu, kan aku bilang kita diam, the day has come. Nah, the day has come itu ya udah, waktunya akan tiba ya seperti ini gitu. Bukan kita diam kita takut, bukan kita diam kita nggak melakukan sesuatu. Nah, di zaman now itu nggak perlu yang namanya arogan, adu-adu otot segala macam. Kita mah harus punya planning gitu, strategi. Dia ditangkap kenapa pencemaran nama baik dan melakukan fitnah. Paham ya di sini konteksnya. Itu udah ditahan kan berapa lama gitu loh. Makanya di plus 62 ini kita nggak usah merasa kita itu kebal hukum satu, dan jangan merasa terlalu kita paling kuat di atas segalanya. Dulu aja waktu kita lagi kebakaran, kita lagi begini, lu maluin kita di publik, si Alin begini, si itu, lu nggak merasa bersalah, lu bilang malah kita kena karma. Nah, sekarang kita bilang lu kena karma, lu nggak terima, lu kalah, lu nggak terima pasukan geng sampah lu itu, lu emaknya kalah gitu loh. Pasti ada nanti di persidangan. Ya, dia si kakek datang pakai Alphard ke sana kononnya. Ya, itu kan katanya sekarang lihat kan dia masih mendekam di dalam gitu loh. Masih mendekam cantik di dalam. Tidak ada mediasi dari pihak NM, tidak akan ada mediasi. Iya, ya wajar lah lu dibiayain hidup sama dia. Aku kan tahu. Tentunya, pastinya, ya kamu akan muji-muji dia. Pertanyaannya adalah, kita yang menjadi korban dia, bukan kekerasan fisik ya, hate speech-nya dia, kata-kata kasarnya dia, hinaan dia, terus kearoganan dia, kesejagoan dia. Yang menurut lu ngana, kita akan menilai dia baik. Orang yang menilai kita itu bukan orang terdekat kita, tapi orang yang gimana ya dibilang, orang lain lah dibilang. Kalau orang terdekat mah pasti akan dibilangnya iyalah baik. Kenapa? Karena mau nggak mau, kalau dia bilang kita nanti nggak baik, ya kita akan marah sama dia. Apalagi kalau sekarang lu bilang dia nggak baik, dia keluar, lu bisa mati mampus dia buat dong. Jadi udah deh, nggak usah ngambil simpati. Lu aja sama lemesnya mulutnya. Lu nggak ingat waktu gue mau naik taksi dari apa di apa di warung itu, lu teriak-teriak dengan senang hatinya, lu ketawa-ketawa teriak. Sekarang lu kemana lo? Nikmatilah. Nasib kucing yang gimana ya, biasa mengucing lagi. Kemarin aja lo
dari kalian masih satu yang memang. Nah itu tahu kan. Nah dan soal kasih kerjaan emang nggak dipotong. Orang itu kerjaan dipotong loh say, kecuali tadi dia ngasih kerjaan itu dengan nothing tulus, itu namanya berbaik. Kalau misalnya ada komisi ya itu namanya bukan nothing tulus, itu namanya ya lu kasih gue kerjaan ya gue kasih lu potongan, ya udah take and give gitu loh. Sukses bersama, kalau sukses bersama ya siapa yang lu disukseskannya, lu sukses nggak lo kucing, lu sukses nggak lu sekarang? Kalau bukan hanya dalam bawa ketiak dia, lu sukses nggak? Sukses apa lo? Coba gue tanya. Jadi artis lu kagak, punya usaha lu kagak, sukses dari mananya lo? Ya beneran lah kekasihnya dia. Begitu. Nggak boleh, kalau fotonya itu nggak boleh di spill, nanti merasa aparat negara itu diintervensi gitu, dan ada hukumnya kan. Iya, kalau lu bilang sukses ya gue tanya lu mapan nggak secara ekonomi, lu mapan nggak sekarang? Ya menurut kalian ya dia itu siapa? Artis bukan, orang penting di sini di Indonesia ini bukan, sama kayak Eke orang biasa juga. Ya terus ngapain diliput media kononnya? Mikir dong, pakai logika dong cinta. Ya arisannya yaitu dari tade lu pade yang mau ikut arisan, makanya udah deh nggak usah ikut, aku aja ibarat kata mampu ikut arisan aku nggak mau kalau misalnya nggak jelas gitu loh. Karena arisan itu sebenarnya kita nggak ada investasi di situ sebenarnya. Itu kayak kita lebih lebih banyak ke banyak linknya kita. Misalnya gini ya, kalau menurut aku arisan itu lebih kayak kita mempunyai banyak link, jadi kayak pertemanan baru. Kalau apalagi kalau kita misalnya perlu uh, punya usaha, jadi kita kayak bisa ketemu satu sama lain, bisa saling share usaha kita, bisa saling share ilmu bisnis kita gitu. Itu penting sebenarnya. Tapi kalau lu hanya untuk mengumpul duit pas-pasan, bagus ditabung di bank deh beb, percaya deh. Kok nggak beli emas gitu, emasnya pun jangan emas yang kayak lu beli yang lu beli dijual kepotong lagi ya, lu belinya itu yang kayak antam gitu, yang 20 mas 24 karat gitu, gold gitu, yang batangan gitu kalau mau invest. Iya, arisan itu bukan investasi darling. Kalau misalnya arisan itu gini loh, kalau menurut aku arisan itu adalah bentuk dari, misalnya lu kayak pengen perhiasan tapi lu belum bisa beli secara full karena duit lu nggak bisa digunakan untuk beli perhiasan itu, jadi kayak nabung untuk perhiasan itu boleh. Tapi kalau menurut aku dari segi arisan itu aku lebih melihat kayak circle pertemanan kita lebih besar lagi, banyaknya pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari mereka yang kita temui di situ, mau itu soal bisnis, mau itu tentang kehidupan, mau itu tentang status sosial mereka, apapun itu bentuknya gitu. Bukan aku melarang untuk kalian ikut arisan ya, jadi kalau mau ikut arisan itu yang jelas dulu arisannya konteksnya untuk apa, satu, dan kalian harus paham orang-orang yang ikut di dalam arisan itu siapa dulu. Nah terus memadai nggak kalian untuk ikut arisan itu? Kalau untuk terpaksa jangan baby, aku aja yang mampu, ibarat kata aku nggak pernah lagi mengikut arisan. Kalau itu bukan kapasitas aku untuk membahas dengan koko-kokonya itu, karena ya mungkin mereka uh, ibarat bestie kali ya, jadi ya don't know, itu terserah mereka, itu hak mereka. Nah iya, kalau misalnya beli emas-emas yang kayak lu beli berapa gram gitu terus dikasih harga dalam kertas, itu kamu bukan invest juga. Nanti kalau kamu itu, jadi itu cara jual belinya gini, naik pun emas kamu itu udah tetap harganya segitu, tapi kalau emas antam naik emasnya, harga jual kamu juga naik itu ya. Atau juga kamu tabungan kayak di Penggadean beli simpanan emas, itu akan naik. Tapi kalau misalnya kamu beli gelang 24
24 gram gitu, 24 gram. Dia itu akan ada potongannya juga gitu loh. Dan itu biasanya dijual di toko lain beda potongannya, di toko lain beda potongannya. Kamu kalau mau dapat kayak potongannya kecil, kamu juga harus pergi ke tokonya yang kamu beli pertama gitu. Tapi kalau kamu beli Mas Antam, Mas Batangan, mau dimanapun kamu jual, apalagi itu sertifikat internasional, dimanapun kamu jual itu akan tetap naik harganya, dan itu kamu mendapat income. Tapi kalau kamu memang untuk invest buat perhiasan dipakai untuk jangka panjang, monggo, sah-sah aja. Yang penting adalah kamu mengikuti apapun itu sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Kembali lagi nanti ya Beb, ya beli logam mulia, karena bentuk perhiasan ini pasti ada potongannya, mau itu pun berlian maupun itu emas, pasti ada potongan. Tapi kalau logam mulia itu tidak ada potongannya, pasti kamu akan dapat keuntungan dari penjualan atau pembelian dari harga logam mulia itu, begitu ya. Atau kalau mau invest itu beli rumah, tanah, mobil juga bukan invest ya Beb. Nah mobil itu ada keuntungan kita adalah untuk pakai, tapi bukan buat invest. Mau beli mobil itu jatuh nanti harganya. Kalau aku kenapa dibilang kemarin itu lebih mengutamakan apartemen daripada mobil, kenapa? Karena menurut aku apartemen itu bisa suatu saat nanti bisa aku sewakan, dan tahun demi tahun akan naik harganya. Apalagi aku lihat daerah itu daerah yang akan berkembang gitu. Kalau mobil kan makin keluar yang baru, makin turun tahunnya, ya makin lebih murah nanti dijualnya gitu. Jadi nggak, bukan invest. Jadi kalau menurut aku masih bisa ada yang adik aku ngantarkan aku pakai mobilnya, kenapa aku harus utamakan yang nggak penting gitu. Tuh benar. Siapa nggak ikut campur? Tuh nipu sana sini say, tuh katanya. Ya kucing mungkin tinggal lagi di rukonya. Kucing itu yang selalu sama kakek. Tapi kan kita kalau perempuan itu kan butuh yang namanya perhiasan. Perempuan itu identik dengan cantik, suka pakai perhiasan, feminim, suka pakai baju bagus ya. Penting sih perhiasan itu, tapi kalau masalah sudah berlebih ya pakai perhiasan. Itu kalau itu aku nggak ngerti Beb. Jadi kalau di yang lain itu disangkut pautkan, aku jadi bingung. Yang nempel sama mall mana? Kokas gitu mana ada? Itu apartemen dia, itu bukan apartemen dia, sewa sayang. Kan aku yang sama dia kemarin itu nyewanya. Nggak ada apartemennya baby. Gini secara logikanya, kalau benar-benar itu dia beli, pasti dia salah satunya akan dia tunjukkan AJB-nya. Oke lah, kalau belum bisa keluar AJB-nya, PPJB-nya, pengikat antara jual beli, itu pasti akan tunjukkannya. Apalagi dia akan nunjukkan itu harganya berapa gitu loh. Aduh, seperti itu Darla. Cuman aku shock aja sih tadi lihat storynya si Kut gitu, kayak gimana sih, kayak mengejar simpati bahwa seorang mami only itu adalah orang yang baik, begono. Kalau dia orang yang baik sayang, dia tidak akan mencederai orang yang sudah memberi pekerjaan dan memberikan dia makan Darla. Jadi tolong deh kamu jangan mensupport orang yang jahat. Tentunya kamu juga dulu merasakan diberlakukan kekerasan terhadap dirimu sendiri. Udah deh, ya kamu ya mau nggak mau karena udah keterusan sama dia, menikmatin hasil jeripaya dia, ya udah, ya pasti kamu akan bilang bahwa dia itu baik gitu.
Coba nanti kalau dia di penjara 3 tahun 4 tahun, coba aku lihat kamu gimana nanti reaksi kamu. Pasti dia akan balas dendam, baby. Kita mau udah siap dia melakukan apapun itu. Orang yang kayak gitu tidak akan pernah berubah. Kalau soal penjaranya itu tuntutan hukumnya 10 tahun, ya pasti kena 5 tahun lah gitu. Begitu. Seperti itu. Olin itu siapa? Nggak kenal gue. Setahu aku dia anaknya Gaby, anak di bawah naungannya, tapi aku kurang kenal. Soalnya belum pernah ketemu sama sekali aku, dan itu aku nggak mau mensangkut pautkan hubungan apapun itu hak dia mau berteman sama siapapun. Tetapi kalau menurut gue nih ya, menurut gue sah-sah aja kalau misalnya lu mau berteman ke siapapun, tapi di dunia ini menurut gue nggak ada orang yang netral. Bullshit orang bisa menjadi nol. Netral juga pasti akan ditunjukkannya bahunya akan condong kemana gitu. Gak mungkin. Jadi kalau dia lari dia akan juga membahayakan dirinya. Pasti akan jadi gini, aku pengen jelaskan lagi katanya bebas itu tidak akan pernah ada. Tapi kalau misalnya penangguhan penahanan ada, itu penangguhan penahanan itu ada namanya bayar jaminan. Dengar ya, bayar jaminan, dan juga ada penjaminnya, dan itu harus disetujui oleh penyidik, dan itu namanya keluar bersyarat atau sama sekali dengan tahanan luar. Dan itu dia harus wajib lapor, tidak boleh keluar rumah semau dia, tidak boleh keluar kota. Itu penting di harus ketahui. Jadi kalau bebas itu tidak ada, ya. Jadi harus jelas di sini edukasinya. Nah, nanti pun kalau tahanan luar itu sidangnya akan proses hukumnya akan tetap berjalan sampai ke persidangan. Ketika nanti sudah diketuk palu, dijatuhin hukum sekarang, dia akan dimasukkan ke rutan gitu. Kecuali emang dia dinyatakan tidak bersalah, namanya baru bebas bersih dari tuntutan apapun itu. Nah, baru kalau dia didapati tidak bersalah akan dibebaskan dari semua tuntutan dan namanya akan dibersihkan. Tuh, kalau sekarang dia udah ditahan dan dia jadi tersangka dan dia tuntutannya berat terus dia bebas, itu nggak mungkin. Nanti dia akan dilimpahkan ke kejaksaan kan, nanti baru dilihat di sana. Ya salah satunya dia nggak kooperatif gini loh, kan dia sudah dipanggil kemarin itu, harusnya dia hari Senin apa gimana itu kan dia nggak datang kan gitu. Jadi gini, kalau misalnya ya, kalau lu tersangka, lu dipanggil sekali, lu nggak kooperatif, kedua kali lu nggak dikooperatif, ketiga kali lu kalau dipanggil lu akan ditahan, karena menurut hukum itu lu ada orang yang telah kayak menyepelekan hukum. Nah, makanya kami itu ditahan untuk tidak takut kabur sampai kasus nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang akan menilai apakah kamu harus ditahan atau tidak sampai ke persidangan. Begitu. Jadi kalau tanya kenapa ya dia harus ditahan, karena dia sudah jadi tersangka dan dia nggak kooperatif gitu. Ditangkap dulu, habis itu disidang dulu, jatuh hukuman, itu alurnya emang benar. Nah, tapi kalau dia kooperatif, dia datang segala macam, nah dia akan diperlakukan hukum juga dengan baik gitu. Jadi kalau tersangka ini dia akan
ditahan di sel kantor polisi, belum masuk ke rutan ya gitu. Tapi kalau dia udah jadi terdakwa, disidangkan dan dijatuhin hukuman, barulah dia nanti akan dipenjarakan di rutan di mana yang akan ditentukan oleh hakim nanti gitu. Kapan kejaksaan sidang itu aku nggak tahu, aku nggak mau mengintervensi apapun itu, cuman aku kan pernah belajar di LBHM, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Nah, pada tahun 2010 sampai 2011. Nah, aku sebagai paralegal itu adalah shadow lawyer, jadi aku bisa mendampingi kasus hukum secara kronologisnya, tetapi tidak boleh mendampingi ke dalam persidangan. Kayak aku, oh ini yang harus disiapkan, ini berkas-berkas ini, aku harus cari tahu kronologisnya seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan, itu aku boleh kayak memberikan masukan kepada mereka, tapi aku tidak boleh mendampingi sampai ke persidangan gitu. Aku pakai skincare Bening Klinik, tadi habis treatment. Nah itu kan dia sering mengancam-ngancam. Jadi apapun itu, misalnya ya, lu jadi tersangka, orang akan rekod lo akan kirim ke aparatur negara. Nah, aparatur akan menilai lo, oh ya orang ini memang begini sih, ada kayak ini memang harus dapat meresahkan masyarakat. Nah, aku nggak ngerti, tapi aku sedikit tahu dan aku pernah belajar gitu. Dan aku diberikan dilantik sebagai paralegal itu 2010 2011 di lembaga bantuan hukum masyarakat. Nah, sebagai saksi itu juga bisa diproses diproses dengan keterangan palsu. Makanya aku sebagai saksi, aku hanya mengatakan apa yang kulihat dan aku dengar, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi gitu. Jadi kalaupun aku nanti diapakan, aku tidak bisa dituntut apapun karena aku menjelaskan tidak ada kebohongan gitu. Orang yang bersaksi itu adalah orang yang berada di tempat kejadian gitu ya, mendengar, melihat dan mendengar, melihat dan berada di tempat itu. Nah, sebagai barang buktinya ya mungkin kalau pembunuhan bisa pisaunya, bisa mobilnya, kalau dipakai mobil bisa apapun itu, yang ya bisa rambutnya kalaupun ada yang tertinggal segala macam, itu bisa jadi barang bukti gitu. Saksi itu ya bisa orang siapapun yang berada di situ, orang pun yang bisa yang terkait dengan kasus pembunuhan itu tersebut. Itu kalau kasus pembunuhan ya, itu akan menyebar nanti, akan dicari tahu. Mulai dari percakapan dia di SMS, mulai dari keluarnya dia di jam berapa ke jam berapa, mulai dari dia ada kontak komunikasi dengan siapa dalam hari itu gitu. No, kirain melihat, enggak. Jadi orang yang benar-benar berada di tempat itu melihat, mendengar dan ada di situ. Iya, jadi kalau yang si Om bilang, kenapa sih dia yang tertonjok tapi dia yang jadi korban? Ya maksud hukum ya, sekarang soal hukum, kalau lu udah dari tertonjok ya lu jangan mengeluarkan apapun itu, ya udah lu proses sama siapa yang nonjok lu itu kan, itu udah berjalan sidangnya, sudah dihukum 8 bulan dan sudah bebas dan menghirup udara segar gitu loh. Jadi ketika lu mengucapkan dalangnya tapi lu nggak make sure itu benar atau tidak, ya lu salah gitu loh. Nah itu yang lu kena pasalnya gitu. Kalau lu bilang, gue mendengar dari si dia, pertanyaannya adalah, kenapa lu harus mengutarakan itu? Ya harus lu keep aja sebenarnya, biarkan dia yang berkoar-koar gitu. Sama juga lu namanya itu menyebarkan fitnah. Itu nggak boleh diposting, Beb. Mungkin ya nanti kalau udah dirilis, kalau misalnya bersidang ya barulah boleh diposting. Sekarang kalau kalian bilang masih hoax, ada yang bilang masih hoax lo gini-gini, ya udah, lu lihat sendiri. Kut-kutnya, omnya juga udah ketar-ketir semua, udah gimana, berarti itu benar-benar benar. Kalau enggak ya kalian pergilah ke kantor aparatur negara di Jakarta Selatan sana, kalian tengoklah
kan tahu namanya kan jenguk dong, kasih nasi padang kayak kasih kipasnya kayak gitu. I don't know, aku nggak mau kayak ngebahas siapapun yang di luar dari sini. Ya kalau di sana itu kan semuanya satu selnya satu. Jadi kalau misalnya di kantor polisi itu kan selnya cuma satu bed, nggak ada yang sel khusus ini khusus, kan belum di rutan. Kalau di rutan itu ya pasti ada sel khusus perempuan, ada sel khusus lelaki gitu. Ya mungkin dengan si om ngetik-ngetik presiden apa segala macam buat mereka enak, ya mungkin dimasukkan aja gitu di rame-rame. Kita nggak tahu karena aku tidak melihat dan aku tidak tahu, ya aku nggak bisa bilang dia masuk di sel perempuan atau lelaki gitu, aku nggak tahu. Move on, aku suka, ya kita udah move on. Pertanyaan adalah mereka, terus pemukulan itu gimana kak? Pemukulannya sudah selepas sidangnya bahwa dia memang dipukul karena orang itu nggak suka dengan dia, ya udah kan udah diadili gitu loh. Jadi NM ini menuntut adalah ketika nama dia disebut di persidangan dan fitnah, dan itu namanya pencemaran baik dan fitnah. Ya yang mau jumpa fans ya datanglah ke sana. Kasihan tau kalian bilang mami online. Aku sering itu di screen netizen live-nya ke aku kayak dipuja-puji. Sekarang udah dia di sana nggak ada tuh yang jengukin. Mana tuh anak-anak online? Aku pakai bening skincare dan tadi aku baru perawatan Picosur. Kan harus coba Picosur, itu bagus banget. Hai Lonzi, itu bagus banget Picosurnya gitu loh. Aduh, si kucing itu ya, gue tanya sama lo pade. Ya sekarang gini deh, misalnya kalau dia nggak memakan sesuatu dari si kakek, nggak mungkin dia juga akan puji-puji itu. Sekarang kalau misalnya, hai kantori, kalau misalnya dia nggak hidup dari si kakek itu, dia juga akan spill kebusukan si kakek. Ya, we never know gitu loh. Sekarang gini, semua barang brandingnya dari sono, semua kehidupan dia dari sono. Mau nggak mau dia harus ngakuin lah, dia harus ambil simpati. Makanya cobain deh nanti kayak makanya gak usah dipuji juga dong. Aduh, gue jadi salah nih. Makanya dia tuh akan memuji, mencari simpati sama mamanya gitu loh. Ya kan? Ya kalau nggak dipuji nanti keluar ya kena bumbam lagi kayak dulu di Bali, hamburger. Berdebah deh lo. Dasar nggak jelas juga lo berdua, om cabul dan kucing. Nah coba gue mau lihat kalau ketemu nanti di mall sama gue nggak ada kakek, lu berani kagak yang kayak pas gue di publik yang lagi makan itu, lu berani kagak sama gue? Kemarin aja gue lototin lu diam kan? Milencerus emang ada Milencerus? Jangan, ini merusak image dia kan udah baik sebagai Miss Queen Indonesia 2022. Jangan, ini kan kita yang harus yang kayak pengen mematahkan statement orang yang terlalu arogan hidupnya di Indonesia ini, seakan-akan kebal hukum satu, paling kaya iya, paling jago iya, sampai ngedatangin orang di Bangkok kayak gitu, seakan-akan dia itu yang paling terkuat. Tanpa dia sadari kita juga punya dua tangan, dua kaki ya. Kalau baku hantam ya pasti kita juga ngelawan juga sih. Sebenarnya dia nggak aku kalau soal jemput paksa atau tidak paksa itu aku nggak paham banget ya. Cuman dia datang itu pakai Alphard, menurut dia tuh dia datang mau kayak dia dipulangkan lagi, tapi nggak dipulangkan, say. Capek kita, say, selama sejauh ini. Kalau dibilang dari anaknya itu, kalian jangan senang dulu. Kita udah senang. Menurut kita adalah apapun nanti hasil persidangan, apapun nanti dari hasil perseteruan ini, kita mau udah legowo. Cuman dengan memasukkan dia ke dalam Hotel Prodeo dalam beberapa malam ini, menurut kita udah di tingkat paling tinggi keberhasilan kita gitu loh. Karena kita pengen menyadarkan dia gitu. Siapa lo gitu yang kebal hukum di Indonesia ini gitu. Kata lo paling terkaya, banyak Hermes, banyak ini kremesnya gitu loh, banyak kayak
duit lu segala macam. Ya udah, jualin aja, saya pengacara paling terbaik. Kalau gue mah seperti itu pastinya tentunya. Ye, lagian sih yang lu lawan 5 orang. Eke, Kak Fitri, nih kita, terus ada lagi lah gitu lah. Iya, ada story terakhirnya kan. Itu story terakhirnya itu ya dia masuk ke Buidar lah. Cantik gak sih dagu gue bergebut? Emang lu aja Leonzi yang mau pengen cakep mukanya. Tuh lihat Eke buat baru dagu. Cantik gak? Oh iya, si kut-kutnya itu bekas kan ada pernah nggak kan waktu aku pulang dari yang dimalukan di rumah rumah makan yang si teman aku punya itu kan ada yang Hitachi itu yang membiru itu laki-laki itu bekas mantannya si kut-kut. Nah itu bekas mantannya. Thank you. Itu bekas mantannya Beb. Jadi si kut-kut ini direbut sama si kakek, bukan direbut sih, dikasih, dilimpahkan dari sama si kakek gitu. Tuh. Oh. Hai Kak Tasya. Hai Anda. Kut-kut itu kalau soal seks I don't know ya. Aku nggak mengerti untuk spill apa seks itu, karena seks itu menurut aku cair, sah-sah aja. Dia mau jadi bot, mau jadi top, itu hak dia. Jadi beda homo spesies. Arisannya gimana ya? Arisannya ya anak-anak online selamat menderita dan selamat menikmati kesengsaraan. Ya kalau kalian merasa dirugikan silakan laporkan ke sono, ke pihak yang berwajib, aparatur negara kita. Karena I love you too Eda. Nah, I love you too Eda. Jadi menurut aku adalah selagi kita sebagai warga negara Indonesia jangan pernah takut. Kalau misalnya lu nggak salah, lakukan pelaporan. Mereka akan menerima apapun itu pelaporan kalian. Ketika kalian jelas barang buktinya dan juga saksinya dan tindak pidananya. Kalau kekerasan apa yang dilakukan? Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan secara verbal atau secara omongan, ya boleh laporkan. Seperti itu ya darling. Makanya Om Cabul, kakek Cabul, dan Kut-kut kalau melawan orang itu jangan terlalu pakai arogan, pakai mulut, pakai bacot, pakailah otak. Walaupun Eke nggak duduk bangku sih yang sekolah yang tinggi-tinggi banget ya, tapi ya bolehlah otak Eke untuk mencair untuk melawan lu pade. Eke mah santai beberapa bulan ini, kayak lu maki-maki monggo, ini monggo silakan dulu. Yang penting gue itu pergi. Misalnya lu bilang gue halu ke Amerika, gue pergi aja dulu ke Amerika, pulang ke Amerika, ntar gue nih mau ke Bangkok dulu, abis itu gue datang ke persidangan, abis itu gue pergi lagi kemana. No, kalau dia keluar mah biarin aja dia ngomel, gue mah peduli. Gue anggap aja ini radio rusak, bener nggak sih? Nanti kayak kasih tahu ininya ya Kak. Sabar kan, sabar nanti tunggu dulu. Cerita tentang arisannya kan udah gue spill tadi, masa sih gue ngulang-ngulang kayak ini deh gue kayak apa sih, kaset rekaman ya nih, pesannya kalian lupa, kalian putar, aku suruh ulang lagi. Jadi masalah arisannya itu adalah begini, aku cerita sekali lagi dan aku gak mau spill. Mereka itu ada bentuk kerjasama antara si Cici dan si koko-kokonya itu gak ngerti siapa namanya, dan si kakek. Kerjasamanya adalah bunyinya mereka memberikan barang perhiasan untuk dijualkan sama si Cici dengan kadarnya itu 18. Tetapi ketika dicek di laboratorium atau di labnya gitu, kadar perhiasannya itu hanya 8K. Jadi si Cici ini merasa kayak tertipu dan banyak klien yang komplain. Mereka bukannya beretikat baik atau berniat baik, malah menjelek-jelekan si Cici ini dan kayaknya seperti pembunuhan karakter. Nah si Cici ini merasa nggak terima, dia laporkan ke Polda Metro Jaya. Dan itu banyak kok pemberitanya di Instagramnya. Kan aku berteman di itu kan, dan aku di story aku kan aku kayak promosikan
perhiasan dia. Jadi kalian boleh spill aja, kalian klik Instagramnya, kalian kepoin semua, situ banyak pemberitaannya tanpa harus aku jelasin gitu. Dan jangan malu untuk mencari tahu apa yang tidak tahu, jangan malu bertanya apa yang tidak tahu, yang kalian kurang paham. Orang yang pintar itu orang yang tidak malu untuk bertanya. Kok pada kejidat gue sih? Aku tuh habis kosur, habis itu aku nggak boleh dikasih. Aku pakai skincare bening skincare. Ih, dingin kali ya, Wak. Kayak aku berasa di salju di kamar ini, ya Allah. Sekarang gini ya, aku bukannya kayak membuat diriku ini menjadi orang pembenci. Sebenarnya aku tuh udah legowo dari beberapa bulan yang lalu, kayak pas aku dipermalukan di publik. Aku mikir, oh yaudahlah, mungkin dengan lu mempermalukan gue, kayaknya udah cukup lah rasa kebencian di hati. Tapi dengan kesininya kayaknya lu belum puas lagi. Apalagi yang gue dengar sampai yang gue harus mati baru lu puas. Oh jadi ini anak kayaknya harus dikasih pelajaran ya, dalam hati gue. Karena kalau nggak dikasih pelajaran, lu pikir bahwa semua orang bisa lu lakukan dengan apa yang lu inginkan gitu. Makanya gue, oh baik, tunggu, dalam hati gue gitu. Udah banyak sih gue maafkan. Sampai kemarin itu di satu titik lo kayak datang ke kakak gue, yang selalu gue ke situ, kayak, oh iya, kalau gue sih sama si yang fisiknya begini gak ada apa-apa sih, pengen ketemu segala macam. Gue mikir, gue sebenarnya kayak, yaudah deh, gak apa-apa deh, gue maaf sama lo, tapi jangan lo sentuh-sentuh anak lo lagi bla 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 segala macam. Udah kepikir, ini anak kan pandai banget playing victim, nanti gue yang dikira yang minta maaf sama dia, jadi gue cancel, gue datang. Dan benar, gue nggak mau datang. Kalau misalnya si Baba itu lagi kerja, dan nah kalau kalian tanya-tanya ke aku, kan aku nggak pernah teleponan lagi sama dia. Kalian telepon dia si berdebah itu ya, kalian telepon si berdebah itu, kalian tanya ada yang mau adopsi tidak. Kalian mau ngadopsi dia nggak? Dia adopsi Gi. Nggak perlu ini aku spill EG-nya. Yang mau tanya-tanya nih. Ya. Yeah. Nih. Kalau mau tahu rahasia kenapa muka aku begini, kalian pakai bening skincare. Kak, jeda-jeda mulu kak. Aku itu pakai skincare, bening skincare. Aduh si Leonzi nih ya, gue pengen ketawa deh gue nih. Penimbun minyak goreng katanya. Kak, siapa sih yang dibui mami online, paham? IG pacarnya Tubang. Itu ada gue post. Nah, yang katanya papi kalian online itu, jadi di DM sama, nggak usah dibilang ya, pakai bahasa Inggris, dibilang dia is good for her, jadi baik untuk dia. Jadi kayak menekankan bahwa ya dia emang harus tempatnya di situ karena itu baik untuk dia. Mungkin pacarnya juga cara pikirnya ya, tanpa disadari dia paham mungkin, dan dia mungkin melihat jejak digitalnya ya, jadi menurut dia ya sah saja lo masuk situ karena lo orang jahat gitu, seperti itu kayaknya. Iya nih ininya, wifi nya coba gue